Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih-solihah kelas 3, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Asmaul Husna yang pertama kita bahas adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah adalah Tuhan yang memberi segalanya, tidak ada yang mampu memberi kepada makhluk kecuali Allah. Karena Allah SWT Maha Kaya, Allah menurunkan rahmatnya kepada siapa saja sepanjang masa. Allah memberi tanpa imbalan dan tanpa membeda-bedakan. Sebagai orang beriman, kita harus bersyukur apa yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Dengan bersyukur, kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah. Tetapi, jika kita mengingkarinya, maka kita akan mendapat siksa yang sangat pedih. Allah senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya tanpa diminta. Dia memberikan udara segar setiap hari walaupun kebanyakan manusia tidak memintanya. Allah juga menurunkan hujan walaupun manusia tidak berdoa untuknya. Sinar matahari dicurahkan setiap hari walaupun banyak manusia tidak menyadarinya. Siapakah yang menyediakan air, udara, dan energi di dunia ini? Allah SWT lah yang pemberi karunia itu. Mari kita berusaha untuk meneladani sifat mulia itu sebatas kemampuan kita sebagai makhluknya. Saat kita memberi, minimalkan harap atau pamrih kita. Setidaknya ketika kita memberikan sesuatu, janganlah kita berharap mendapatkan imbalan yang berlebihan. Kita boleh saja menerima ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, tapi tidak mengharapkannya jauh lebih mulia dan derajatnya lebih tinggi sebagaimana firman Allah. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui yang ada di langit dan ada di bumi. Allah mengetahui yang tersembunyi maupun yang terlihat. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semuanya pengetahuan bersumber dari Allah. Allah lah yang mengajarkan kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Oleh karena itu, kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Orang yang meneladani Al-Alim, ia akan menyukai ilmu pengetahuan. Nah, ia akan ingin mengetahui banyak hal. Oleh karena itu, dia tidak akan berhenti untuk belajar. Dia akan bersemangat untuk menemukan hal-hal yang baru. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, bahkan suara yang masih di hati Allah pun mendengarnya. Allah bisa mendengar suara sekecil apapun maupun sekeras apapun. Allah juga bisa mendengar suara makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, bahkan jin.
karena Allah Maha mendengar. Oleh karena itu, kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Allah mendengar doa-doa kita, sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1. Artinya, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Anak solih-solihah, hikmah apa yang kita dapatkan dengan mengenal Asma'ul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami? Dengan mengenal Asma'ul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami, kita akan dapat menunjukkan perilaku peduli. Perilaku peduli merupakan perilaku terpuji. Umat Islam menganjurkan umatnya untuk saling peduli, baik kepada sesama orang Islam, kepada sesama manusia, maupun kepada makhluk yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang artinya, Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Hadis tersebut juga menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam arti sebenarnya. Persaudaraan yang kokoh menandakan kuatnya keimanan seseorang. Ia selalu siap menolong saudaranya seiman tanpa diminta, bahkan tidak jarang mengorbankan kepentingan sendiri demi menolong saudaranya. Sebaliknya, orang-orang mukmin yang egois, yang hanya mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri, maka hakikatnya tidak memiliki keimanan yang sesungguhnya. Hal ini karena perbuatan seperti itu tidak disukai oleh Allah SWT. Hikmah yang kedua yaitu perilaku berbuat baik. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di dalam sebuah kehidupan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali lagi kepada yang mengerjakannya. Hikmah yang ketiga yaitu perilaku berhati-hati. Agama Islam menyerukan agar kita senantiasa bersikap hati-hati dan waspada dalam segala urusan. Melakukan pengamatan yang seksama dan pertimbangan yang tepat sebelum memutuskan berbagai perkara penting dalam kehidupan kita, dan melakukan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan tekad kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Sikap berhati-hati itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Demikianlah tadi hikmah yang dapat kita petik setelah kita belajar Asma'ul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ketiga Asma'ul Husna tersebut. Anak solih-solihah, sebelum kita tutup, ada tugas untuk kalian. Tolong dikerjakan ya. Nanti dikumpul di Ustazah paling lambat hari Jumat tanggal 29. Ustazah tunggu ya. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.